sepatah kata ataupun kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 29 Budi. Kepada Bapak kami persilakan. Nggak nampak nih kameramu Beko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita telah dapat berkumpul di ruangan yang sangat berbahagia ini, yaitu adalah di ruang SDN 29 Kinali dalam rangka sosialisasi tentang budaya positif oleh CGP Angkatan 11, yaitu adalah Ibu Marlina. Dan tak lupa-lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah meninggalkan dua pusaka, yaitu adalah Quran dan hadis, diiringi dengan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kami dari kepala sekolah sangat mendukung atas terlaksananya calon guru penggerak ini, sebab dalam calon guru penggerak ini adalah ilmu sangat banyak yang kita dapat, yang mana itu adalah terutama budaya positif itu adalah untuk meningkatkan karakter anak didik kita, yaitu adalah terutama di SDN 29 Kinali. Dan seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang belum terpanggil, marilah kita sukseskan demi kepentingan pendidikan yang telah berjalan pada saat ini di SD 29 Kinali, untuk meningkatkan karakter yang dibina oleh dalam pendidikan masa sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak. Mudah-mudahan arahan yang disampaikan Bapak bisa kita laksanakan dengan baik. Amin. Baiklah, kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan budaya positif oleh CGP Hebat dari Angkatan 11 kepada Bu Marlina. Kami persilakan. Terima kasih Bu Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi bersama sambal teracang. Tidak lupa pakai santan dan kaldu. Kepada Bapak Ibu guru sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 29 Kinali, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, karena atas dukungan beliaulah kegiatan kita bisa berlangsung untuk 1 jam ke depannya. Dan juga tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, karena di tengah-tengah kesibukan kita telah menyempatkan diri untuk hadir dalam rangka diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif di ruangan kelas kita ini. Baik, saya di sini berdiri selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Adapun tujuan kegiatan diseminasi budaya positif ini, yang pertama adalah sebagai kegiatan aksi nyata yang kami lakukan dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak. Yang kedua, yaitu saya di sini ingin berbagi sedikit ilmu dengan Bapak Ibu guru semuanya tentang apa yang saya dapat selama melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Yang ketiga,
saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru semuanya untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan budaya positif di sekolah kita. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai materi tentang budaya positif, adapun tujuan pendidikan kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, di sini ada kata menuntun. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu apa makna kata menuntun? Ayo, bisa? Mengiringi, membimbing, mendampingi, mengikuti. Nah, benar semua apa yang Bapak Ibu katakan. Kata menuntun di sini, kita di sini menuntun anak kita yang sudah memiliki kodrat yang dibawa anak kita dari lahir. Nah, tugas kita sebagai guru, kita mendampingi, mengarahkan, membimbing agar mereka tumbuh berdasarkan keinginan dan cita-citanya masing-masing. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana persepsi kita selama ini menganggap bahwa anak itu adalah kertas putih atau kertas kosong yang bisa kita coret-coret semau kita. Ternyata persepsi seperti itu salah, di mana anak kita sudah memiliki dasar kodratnya masing-masing yang dibawanya sejak lahir. Tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik di sini yaitu hanya menebalkan yang sudah dibawa anak itu, seperti garis samar-samar yang mau ditulis seperti pembelajaran kelas 1. Tugas kita di sini menebalkan kodrat yang sudah dibawa oleh anak. Diibaratkan dengan sebuah lahan pertanian, Bapak dan Ibu, di mana lahannya adalah sekolah. Kemudian benihnya adalah siswa, petaninya adalah kita selaku pendidik. Menurut Bapak dan Ibu, jika lahannya sudah gambur, terus bibitnya sudah unggul, jika kita tidak tuntun benih tersebut, tidak kita beri pupuk, tidak kita rawat, apakah hasilnya maksimal atau menurut Ibu, Bapak Ibu bagaimana? Tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal. Apakah bisa tumbuh? Bisa. Tidak maksimal. Iya, tidak maksimal. Benar yang Bapak Ibu katakan. Berkemungkinan dari hasil tani yang ditanam tadi bisa tumbuh dan bisa tidak. Jika tumbuh berarti dia tidak bisa maksimal. Nah, begitu juga dengan anak didik kita. Kalau kita tidak tuntun mereka, kita tidak beri mereka pendidikan yang lebih baik, berkemungkinan mereka kita menghasilkan generasi-generasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya, anak-anak kita sudah memiliki cita-citanya untuk menjadi seorang dokter. Nah, di sini kita akan menuntunnya menjadi dokter yang baik, dokter yang peduli dengan masyarakat, bukan dokter yang sombong dan arogan. Nah, lanjut. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, tentu kita harus menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Di mana budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya Bapak Ibu, ada 6 dimensi pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, tentu kita selaku pendidik ingin mengharapkan generasi-generasi yang kita didik saat ini menjadi generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, untuk materi kita hari ini ada 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Bapak dan Ibu semuanya, ketujuh materi ini sangat bagus, sangat luar biasa jika kita pahami dan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, dalam materi ini ada materi yang sangat menyentil kita sebagai guru. Nanti kita bahas di PPT selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, lingkungan yang aman dan nyaman di sekolah itu yang bagaimana? Tidak terjadi keributan. Ya, tidak terjadi keributan. Anak merasa aman ketika bersama kita. Anak merasa aman dan nyaman ketika bersama kita. Nah, jadi di sini dalam membangun budaya positif, kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Contohnya, anak-anak terhindar dari pembulian. Nah, kemudian anak merasa nyaman dengan kita karena kita sudah membiasakan dengan kegiatan budaya positif. Menurut Bapak dan Ibu, apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Sudah, tapi belum sepenuhnya, Bu. Iya, sudah, tapi belum sepenuhnya. Apa contohnya? Lingkungan aman, nyaman, bersih. Lingkungan aman, nyaman, bersih. Benar? Salaman, ada budaya salaman di pagi hari dan ketika bertemu mau pulang sekolah ataupun ketika waktu belajar. Benar yang Bapak Ibu katakan, lingkungan aman dan bersih. Ada kegiatan bersalam-salaman sebelum masuk kelas. Ada kegiatan senyum, salam, sapa. Nah, ketika kita selaku guru telah menciptakan budaya positif ini, contohnya senyum, salam, dan sapa dengan peserta didik kita, mereka untuk datang ke sekolah ini merasa dihargai, tidak ada merasa ketakutan. Mereka merasa sekolah ini nyaman untuk mereka mencari ilmu. Terkadang anak didik kita di rumah dihargai oleh orang tuanya. Jadi tugas kita di sekolah menciptakan bagaimana anak ini senyaman mungkin, sedekat mungkin dengan kita sebagai guru. Nah, untuk itu kita mudah-mudahan ke depannya kita bisa melaksanakan kegiatan budaya positif ini. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada sebuah permainan. Judulnya adalah Cobalah Buka. Di sini Anda dan teman Anda melakukan kegiatan Cobalah Buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda.
Teman Anda boleh membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menghardik, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini Bapak dan Ibu, seandainya kita menjadi si A yang mengepalkan tangan, di sini ada sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Membuka atau tetap menutup? Tetap ditutup, Bu. Tetap menutup. Kenapa? Alasannya apa? Ilmunya di sini sudah banyak. Apabila nanti kalau teman membuka, saya beri uang, katakan gitu kan, dibuka. Jadi ilmu kita itu nggak guna lagi. Budaya positif kita itu sudah terbuka, nggak ada ilmu yang kita pergunakan di lingkungan sekolah kita ini. Ya, terima kasih dengan alasan yang Bapak paparkan. Kemudian Pak Am gimana? Membuka atau menutup? Menutup, Alasannya? karena itu termasuk privasi kita. Privasi kita boleh. Bu Neti? Menutup karena kan di dalam tangan kita kan banyak berharga tuh ya, sesuatu yang berharga itu kan harus dijaga. Iya, sesuatu. Nah, di sini Bapak dan Ibu mengatakan punya prinsip tetap menutup ya. Di sini pasti ada dua konsep, ada yang membuka, ada yang menutup. Yang membuka berkemungkinan dia karena takut dimarahi. Nah, karena ada juga karena bujukan, entah itu saudaranya, entah itu teman dekatnya. Kemudian pada posisi yang membuka ini itu adalah posisi kontrolnya berada pada orang lain. Nah, yang mengontrol dirinya orang lain karena itu dengan alasan tertentu. Sedangkan yang menutup inilah berada pada posisi kontrol dalam dirinya. Apapun alasannya, walaupun bujukan, walaupun itu diiming-imingi uang, tetap dia bertahan pada prinsipnya karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak akan mau diberikan pada siapapun. Nah, di sini Bapak dan Ibu, tugas kita sebagai guru, ternyata posisi kontrol itu adanya di dalam diri kita sendiri. Begitu juga kita kepada anak didik kita sehari-hari. Nah, silakan kamu mencatat. Nanti nilaimu jelek kalau kamu tidak mencatat. Nah, berapapun kita sebagai guru, memaksanya kalau itu tidak dari dirinya, tidak akan juga bisa terlaksana dan tidak akan mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Lanjut. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol yang dikatakan oleh William Blazer. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seperti yang saya contohkan, kita menyuruh anak kita melakukan sesuatu dengan paksaan. Ternyata itu tidak akan maksimal untuk hasil yang kita harapkan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti kita sampaikan pada murid kita, nak, dari belajar nanti kamu bisa juara, nak, kamu bisa hadiah. Ilusi seperti ini tidak berdampak juga berdampak baik karena ini tidak berdampak jangka panjang untuk anak kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, selama ini kita beranggapan bahwa kita membuat anak bersalah, kadang anak sampai menangis dengan kita menganggap kita sudah berhasil. Contohnya, mungkin sudah pernah saya terapkan selalu guru, saya sampaikan kepada murid, nah, orang tuamu sudah capek-capek bekerja di rumah mencari uang untuk membiayai sekolahmu, tapi kerjamu di sekolah seperti ini. Apa kamu tidak kasihan pada orang tuamu, nak? Nah, itu adalah seperti pernyataan ilusi bahwa kita membuat siswa kita merasa bersalah. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ternyata itu tidak baik. Nah, kita orang dewasa kepada anak-anak dengan cara memaksa itu pun tidak akan berhasil kita lakukan. Konsep yang kedua yaitu disiplin positif.
Sebelum kita masuk kepada kata disiplin, menurut Bapak dan Ibu apa makna kata disiplin? Disiplin tepat waktu. Mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan, tepat waktu. Masih ada? Mari kita cari tahu jawabannya. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan utama adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, berarti ada perasaan tidak nyaman tidak? Ada tidak merasa tidak nyaman? Nyaman. Nah, berarti kalau kita dengar kata disiplin ada pernyataan nyaman. Nah, karena di sini ada apa seperti yang disampaikan Bapak tadi menaati peraturan, tepat waktu. Terkadang ada anak kita yang tidak berasal dari hatinya sendiri, tidak datang tepat waktu, ada rasa takut dimarahi oleh gurunya, padahal dia punya alasan tertentu kenapa dia tidak datang tepat waktu. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita akan menampilkan nantinya tentang disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Nah, ternyata disiplin itu berasal dari diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan karena sebuah peraturan. Dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ternyata disiplin itu berada dalam kontrol diri kita sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Nah, karena kita menyadari apa yang kita lakukan ini adalah mempunyai nilai-nilai kebajikan. Contoh, saya memakai helm ke sekolah karena saya yakin untuk memakai helm ini bisa menjaga apa kira-kira Bapak Ibu? Keselamatan. Iya, keselamatan. Dan contoh satu lagi, ketika saya datang ke sekolah, saya datang tepat waktu, bukan karena saya takut dimarahi oleh kepala sekolah, tetapi ada nilai kebajikan yang berasal dari diri saya. Ketika saya datang ke sekolah tepat waktu, ada murid-murid saya yang sedang menunggu. Nah, ada siswa saya yang butuh saya di sekolah, bukan karena saya mencari muka kepada kepala sekolah, bukan saya takut dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi disiplin ini berasal dari kontrol diri kita sendiri. Lanjut, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Realitanya kebutuhan setiap orang berbeda. Benar tak Bapak Ibu? Benar. Kebutuhan Bapak A dengan Ibu Nova berbeda tidak? Berbeda. Berbeda ya. Iya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kita harus berusaha memahami pandang orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang mana yang pertama adalah kebutuhan survival. Kebutuhan survival ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, di sini sangat erat kaitannya dengan fisiologis seseorang, seperti sandang, pangan, papan. Setiap misalnya kita kaitkan dengan murid kita,
Anak kita butuh makan, butuh tempat tinggal. Ketika mereka lapar, apakah mereka serius tidak untuk belajar? Ini Bapak dan Ibu, tugas kita di sini harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan apa yang dibutuhkan murid kita ini. Contohnya tadi adalah salah satunya kebutuhan survival. Nah, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta kasih atau diterima. Ini sangat erat kaitannya dengan biologis kita. Nah, jika dikaitkan dengan murid kita, anak-anak kita membutuhkan kasih sayang dari seorang gurunya, dari teman-temannya. Jadi, tugas kita di sini selaku guru menuntut mereka dengan penuh kasih sayang, tanpa membeda-bedakan, mendengarkan keluh kesahnya. Mungkin kasih sayang itu tidak didapatkan dari keluarganya, mereka mengharapkan kasih sayang dari gurunya. Yang ketiga adalah kebutuhan atas penguasaan. Nah, Bapak dan Ibu, ini sangat erat kaitannya dengan cita-citanya menjadi seorang pemimpin. Mereka ingin berkuasa di kelasnya. Biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan ini, mereka dalam bekerja tampak tertuntut. Nah, kemudian yang keempat, kebutuhan kesenangan. Bapak dan Ibu, di sini banyak kita lihat, banyak kita temui pada anak-anak kita, mereka senang meninggal temannya. Ternyata anak-anak ini sudah memiliki kebutuhan kesenangannya. Mereka senang melihat temannya menangis. Nah, mereka senang melihat gurunya marah. Nah, kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, seseorang untuk bebas. Nah, di sini kita untuk bebas untuk berpendapat, mengeluarkan ide-ide tanpa ada paksaan. Lanjut, Bapak dan Ibu, ini ada sebuah kasus. Coba Bapak Ibu amati. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan menemukan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Agus melakukan hal itu? Nah, menurut Bapak dan Ibu, sekarang si Agus ini kebutuhan apa yang sedang dipenuhinya? Agus ini sering mengambil bekal makan siang temannya dengan paksa. Kira-kira kebutuhan apa yang dipenuhi oleh si Agus? Ya, Bu Rida, untuk bertahan hidup boleh? Ibu Reza? Iya, bertahan hidup. Bertahan hidup. Bapak Am? Kebutuhan? Kebutuhan dirinya. Kebutuhan dirinya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang tugas kita yang terutama adalah memanggil Agus terlebih dahulu. Nah, mencari tahu apa alasannya mengambil bekal makan siang temannya. Berkemungkinan si Agus ini bisa memenuhi 5 dari kebutuhannya setelah dia menjelaskan kepada gurunya. Nah, sekarang kita lihat dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berkemungkinan Agus ini sudah lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti kebutuhan yang dipenuhi adalah survival untuk bertahan hidup. Jika si Agus menjawab yang kedua, nah di sini teman Agus jadi perhatian. Nah, jika Agus mengambil bekal makan siang temannya ini, dia butuh perhatian.
dia yang merasa berkuasa di kelasnya. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama itu saja. Berarti bosan dengan bekal itu saja yang diberikan orang tuanya. Berarti Agus di sini memenuhi kebutuhan kebebasan. Sedangkan yang kelima, Agus hanya iseng. Nah, alasannya hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Berarti di sini Agus memenuhi kebutuhan kesenangan, senang dia melihat temannya kesal padanya. Nah, ini adalah contoh 5 kebutuhan yang dipenuhi oleh Agus sesuai dengan apa yang disampaikannya, alasannya kepada si ibu Ria. Lanjut, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Menurut Bapak dan Ibu, adakah bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada. Apa? Bisa dijelaskan? Kalau hukuman bersumber dari satu orang, kalau konsekuensi itu kesepakatan. Iya. Iya Bapak, Ibu semuanya. Perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman itu diberikan oleh dia satu arah, kita yang langsung memberikan. Kalau konsekuensi itu sebenarnya kita melakukan kesepakatan terlebih dahulu kepada murid kita. Contohnya di sini ada kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan Pak Seno, tindakan Pak Seno tersebut? Tidak, Tidak, alasannya? karena itu sama merendahkan murid. Iya, karena itu merendahkan murid. Masa menyuruh si Iva ke depan sambil memegang hidungnya. Kemudian menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya? Karena Pak Seno sendiri yang langsung meminta siapa namanya tadi Iva untuk memegang hidungnya. Itu tidak berdasarkan kesepakatan. Iya. Di sini tindakan Pak Seno ini adalah sebuah hukuman karena dilakukan satu arah. Nah, tidak ada pun kaitannya antara berdiri memegang hidung dengan kegiatan membuat tugas tentang pelajaran matematika. Nah, tidak ada kaitannya dan itu pun dilakukan satu arah, tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Lanjut, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jika hukuman kita beranggapan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, dalam memberikan sebuah hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan pada konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sebelumnya sudah ada kesepakatan. Kemudian dalam kegiatan restitusi, restitusi merupakan pilihan. Di sini kita sebagai guru memberikan pilihan kepada anak murid kita mencari solusi apa yang bisa dia lakukan. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Ini adalah dampak dari sebuah hukuman. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Dan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang.
Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman lanjut, murid atau anak akan tersakiti. Nah, contoh seorang guru memberikan hukuman kepada anak untuk berkeliling lapangan di tengah panas karena kesalahan yang dilakukan, dan kesalahan itu pun tidak ada kaitannya dengan apa yang diperbuatnya. Itu anak itu pasti akan merasa tersakiti. Murid anak dibuat tidak nyaman, ini adalah konsekuensi. Murid dapat mendapatkan penguatan, ini adalah kegiatan dari restitusi. Lanjut, perilaku pasif agresif meningkat. Untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ini adalah hukuman. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Nah, berarti di sini kita terus memonitor. Nah, memonitoring anak kita terus dalam pelaksanaan konsekuensi ini. Yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Lanjut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang di restitusi. Hukuman, peraturan adalah kamu harus, berarti kita harus memaksa, harus kita paksakan anak ini, kamu harus seperti ini, seperti kita yang memerintah. Kalau untuk konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Lanjut, murid atau anak membenci peraturan. Banyak anak kita seperti yang saya temui juga di kelas 6, memang banyak anak-anak ini terkadang benci dengan peraturan. Bu, kenapa seperti ini, Bu? Nah, sehingga mereka terkadang sering melanggar peraturan yang ada walaupun itu sudah dibuat. Lanjut, konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Yang ke restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, Bapak dan Ibu, karena ini sudah siang ya, bagaimana kita buat ice breaking dulu biar tidak ngantuk? Boleh? Nah, kepada Ibu Neti, kami persilakan untuk memimpin ice breaking-nya. Bapak dan Ibu semuanya boleh berdiri. Nah, jadi ini ya Bu ya, sebagai kita cuma 3 aja kata ya, Marina itu saya, Marina,
kepada Ibu. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Neti. Semoga dengan kegiatan ini tetap semangat ya Bapak dan Ibu dan tidak mengantuk karena ini sudah siang. Lanjut. Yang keempat yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Jadi semua yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Begitupun yang dilakukan murid kita. Pasti ada tujuannya, alasannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh di sini, anak-anak kita datang ke sekolah tepat waktu. Berkemungkinan ini karena dia takut dimarahi oleh gurunya. Nah, di sini apa yang bisa saya lakukan apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi? Bisa jadi ibu gurunya menghukumnya. Mungkin karena ini ada rasa takut. Nah, di sini adalah motivasi berasal dari eksternal, bukan dalam kendali dirinya, berarti dari luar. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, Bapak dan Ibu, di sini murid kita bisa saja melakukan sesuatu karena diiming-imingi. Nanti kalau anak ibu menyiapkan tugas ini sampai selesai, ibu kasih uang jajan atau ibu kasih permen atau nanti ibu kasih hadiah. Berarti di sini anak didik kita mengharapkan imbalan. Motivasi seperti ini juga masih berasal dari disebut dengan motivasi eksternal, yaitu berada dari luar, bukan dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Contohnya tadi anak atau siswa kita yang datang tepat waktu bukan karena dia takut kepada gurunya, bukan karena dia diiming-imingi oleh sebuah hadiah, tetapi dia menyadari kalau dia datang tepat waktu, berarti dia menghargai dirinya. Nah, inilah saya harus bisa mengontrol diri saya. Saya disiplin karena diri saya sendiri. Berarti motivasi seperti ini adalah motivasi internal, yaitu berasal dari dalam dirinya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, di antara motivasi yang ketiga ini mana yang paling bagus? Iya, tentu internal. Kesadaran dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, di sini ada soal Bapak dan Ibu. Mari kita berlatih hukuman. Apakah di sini hukuman atau konsekuensi? Bersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Alasannya Pak? Karena dia yang membuat, dia bertanggung jawab. Iya, bagus sekali. Jawaban Kak Al. Nah, di sini membersihkan coretan seperti yang disampaikan Kak Al, ini adalah sebuah konsekuensi. Dengan membersihkan coretan dengan yang dibuatnya, ini ada hubungannya, ada kaitannya. Apa yang diperbuat terus dipertanggungjawabkannya. Menyambung dia ya, Bapak dan Ibu, ini adalah konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya hukuman. Karena tidak ada hubungannya push up dengan menggunakan masker. Ini menyakitkan ya Bapak Ibu. Inilah sebuah hukuman itu menyakitkan. Iya, hanya gara-gara tidak memakai masker. Lanjut, mengganti kertas tugas teman yang setelah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Dia ada pertanggungjawabannya. Masuk dia sesuai dengan apa yang diperbuat dengan apa tindakan yang dilakukan. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Iya, hukuman. Tidak ada hubungannya. Kemudian juga menyakitkan bagi si anak. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan.
Hukuman cuma Konsekuensi alasannya Bu Neti boleh? Karena sudah ada peraturan sesuai peraturan sekolah. Nanti peraturan itu sudah dibuat, nanti sudah tahu dia konsekuensinya. Nah, di sini Bapak dan Ibu memang konsekuensi memang sudah sesuai dengan peraturan sekolah. Jika sesuatu itu masih dalam kegiatan menyakitkan bagi anak didik kita, contohnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, nah ini masih kita kategorikan kepada hukuman karena ini rasanya menyakitkan bagi anak didik kita, begitu menyakitkan Ibu Neti. Nah, seperti yang disampaikan, walaupun itu sudah sesuai peraturan sekolah, tapi tidak masuk dia ke tidak menyambung, tidak sinkron ya, bertelanjang kaki setiap hari, gara-gara tidak memakai sepatu warna hitam. Nah, lanjut berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Atau tegak kaki Gaji awak tagak kaki dia, pacilo talingo kalau guna awak zaman dulu, pacilo talingo tagak kaki dia. Ini adalah sebuah hukuman. Ternyata hukuman itu sangat menyakitkan. Lanjut, ini jawabannya ya, coba ada Ibu kita uji. Kita masuk ke restitusi posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Bapak dan Ibu, kira-kira posisi kontrol mana yang sudah kita lakukan? hukum juga pernah. Ya, Pembuat masalah juga pernah. iya, Teman juga. teman juga, Pemantau. Iya, Iya. iya. manajer, iya. Ya. ratu-ratu. Memantau Ratu juga, ratu juga. Saya kebersihan jalan. Dah, mari kita jawab bersama. Nah, termasuk saya ya Bapak dan Ibu, saya juga pernah melakukan 5 posisi kontrol ini. Tetapi setelah saya belajar dalam pendidikan guru penggerak ini, ada posisi yang sebenarnya yang harus kita lakukan, yaitu posisi manajer. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita perhatikan pernyataan posisi kontrol masing-masing guru. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa Bapak Ibu mengatakan seperti ini dengan murid kita? Pernah. Berarti Bapak dan Ibu telah melakukan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya dengan nada yang keras atau menunjuknya. Nah, di sini pernah nggak Bapak dan Ibu melakukannya? Pernah. Di sini berarti, iya dulu ya Bapak. Berarti kita berada pada posisi kontrol penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Ibu atau Bapak. Nah, pernah Bapak Ibu melakukannya? Mengatakannya? Pernah, termasuk saya juga pernah. Ya Pak Aulia, ayo lakukan nak, kasihan kamu sama ibu. Nah seperti itu. Ternyata itu harus kita bukan menghadir, tapi dengan tersenyum. Nah cepatlah lakukan dan nanti ibu dari tadi bercerita di depan. Kamu terus bermain, tapi dengan wajah senyum, bukan dengan wajah menghadir atau membentak. Kasihanlah sama ibu, udah capek kali ibu dari tadi. Nah ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Kamu mau mendapatkan hadiah nih pada dia nih. Siapa yang bisa menjawab kasih nanti. Berarti kita sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, disinilah kita sebagai guru melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita bisa mengatakan pada anak ini bagaimana dia mencari solusi dari masalahnya. Kita panggil dia, kemudian setiap anak itu dia sendiri mencari solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Lanjut, Bapak dan Ibu, ini ada kasus
kasus 1 coba Bapak Ibu amati. Pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ah, ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan mengobrol. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, pada kasus kasus 1 ini, posisi kontrolnya seperti apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh Ibu Wati ini? Iya, alasannya rasa bersalah? Karena nanti ibu dihukum oleh kepala sekolah, jadi anakku merasa bersalah. Iya. Kemudian boleh? Iya, boleh teman. Alasannya dengan kata-kata yang dipakai Bu Wati? Ah, ya. Di sini ada 2 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai rasa bersalah. Nah, seperti yang disampaikan Pak Om tadi, nanti saya dimarahi sama ditegur oleh kepala sekolah kalau kamu tidak mengerjakan. Kemudian kalau sebagai teman, nah kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Nah, ini adalah biasanya yang kita sampaikan kepada teman kita. Lanjut. Banyak ya. 6 yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal atau menyeluruh, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gazen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas dibikin dengan kesepakatan guru dengan anak. Kalau peraturan kelas cuman ibu gurunya saja. Iya. Keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan langkah-langkahnya. Di sini kita bisa memberikan saran kepada anak kita, contohnya keyakinan kelas. Kelas yang seperti apa yang anak ibu inginkan? Nah, anak-anak ini boleh menulis di kertas post-it atau kertas yang bisa ditampilkan nantinya. Terus nilai-nilai kebajikan apa yang dia yakini dari yang dibuatnya. Contoh, saya tidak mengejek teman, berarti di sini ada nilai kebajikan yang menghargai. Di sini keyakinan kelas ini butuh kesepakatan bersama, dibuat secara bersama. Sedangkan peraturan kelas, ya kita sebagai guru yang membuatnya. Belum tentu anak ini sepakat atau dari dalam dirinya untuk menjalani, karena ini adalah sebuah peraturan yang kita buat. Sedangkan keyakinan tadi mereka sendiri yang membuatnya secara bersama. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, budaya positif dapat terwujud jika terdapat lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif dimulai dari keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas inilah menjadi sebuah peraturan kelas. Nah, peraturan itu dibuat dari keyakinan kelas, baru kita paparkan nantinya sebuah peraturan kelas. Bapak dan Ibu, untuk mewujudkan lingkungan yang positif ini, tentu kita selaku guru harus menghindari apa yang berbentuk hukuman, baik itu hukuman verbal ataupun hukuman fisik. Nah, ini agar sekolah kita bisa mewujudkan lingkungan yang berbudaya positif.
Coba Bapak Ibu perhatikan, ini beda dari peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, berarti di sini keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya yang dipahaminya adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Di sini menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk keyakinannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran, gunakan masker, kesehatan atau keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor atau keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak dan Ibu, dalam pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau menyeluruh. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Seperti yang tadi pernyataannya, peraturannya dilarang, berarti itu masih menggunakan kalimat negatif. Pada keyakinan kelas kita menggunakan kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, gunanya di sini agar mudah diingat dan dipahami. Lanjut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Terkadang anak-anak ini sudah membuat keyakinan kelas secara bersama, tetapi mereka tidak lagi. Ternyata itu butuh peninjauan kembali. Apakah ini terlaksana atau tidak? Lanjut, ini adalah contoh dokumentasi keyakinan kelas 6 yang saya buat. Yang ketujuh adalah materi yang terakhir, yaitu mengenai segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Nah, kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, inilah gambaran dari kegiatan segitiga restitusi. Yang pertama yang bisa kita lakukan, menstabilkan identitas. Nah, kita di sini bisa menyampaikan jika anak-anak ini ada masalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Berarti ini adalah kegiatan validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lain efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir, dalam kegiatan tahapan segitiga restitusi ini, menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti tadi membuat keyakinan kelas. Contohnya dia melanggar membeli temannya. Nah, kita bisa mengetahui atau mengganggu temannya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Menghargai, Bu. Nah, yang ada kaitannya dengan kesalahannya. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kita bisa bertanya kepada murid kita. Lanjut, tahapan segitiga restitusi. Ini dia seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan dari Ibu Dekan Budaya Positif oleh Bu Fatina
lanjut sesi yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada keraguan tentang materi yang disampaikan atau masih kurang pemahamannya tentang budaya positif yang dipaparkan oleh Bu Malina, dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Oh, baiklah, Ibu Neti, kepada Ibu kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya ingin menanyakan, tadi Ibu telah memaparkan kalau motivasi itu ada dari luar, eksplisit dan juga ada di dalam. Yang bagusnya kan dari dalam ya, Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu langkah atau cara apa yang harus kita lakukan untuk menanamkan keyakinan dalam diri anak kalau dia tuh memang harus melakukan itu, misalnya kayak datang tepat waktu gitu kan. Kadang anaknya kan bangunnya kadang dia tahu kalau jam 7 itu pelajaran sudah mulai, gitu, sekolah sudah mulai, tapi kadang dia masih sengaja nggak melakukannya kan nggak ada unsur motivasi implisit tadi dalam dirinya. Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana cara menanamkannya agar anak kita bisa memiliki motivasi implisit dalam dirinya. Ya, seperti itu. Dan kemudian tadi Ibu juga menjelaskan, boleh ya dua ya? Boleh. Satu lagi Ibu tadi menjelaskan kata peraturan kelas itu dilarang menggunakan kata dilarang. Contoh misalnya dilarangnya itu teman atau dilarang datang terlambat. Terus kita mengerti pakai apa gitu? Pas dengan kalimat apa diganti kata dilarang tadi? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pertanyaan dari Ibu Neti. Mau langsung dijawab atau kita tunggu karena jika ada masih yang bertanya? Bagaimana Ibu Malina? Langsung dijawab. Oke, akan dijawab oleh Ibu Dorina. Pada Ibu kami persilakan. Baik, saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Neti. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menyadarkan anak kita untuk melakukan motivasi internal ya, Ibu Neti, yang berasal dari dalam dirinya. Nah, kebanyakan anak-anak ini melakukan sesuatu ini dari faktor eksternal karena berasal dari luar. Nah, Bapak dan Ibu, di sinilah tugas kita selaku guru untuk membuat terlebih dahulu keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas, di sini tentu kita selaku guru bersama-sama mengingatkannya nilai-nilai kebajikan. Kita juga harus memberitahu kepada murid kita nilai-nilai kewajiban kebajikan apa yang anak ibu yakini tentang apa yang harus kita perbuat. Contohnya tadi anak kita bangun datang tepat waktu ya Bu ya, karena sering itu bangunnya terlambat, makanya dia bisa terlambat. Nah, di dalam kegiatan keyakinan kelas ini kita selaku guru bisa membahas, menampilkan kebajikan dengan disiplin, berarti mereka menghargainya, menghargai dirinya. Nah, di samping itu kita selaku guru juga harus sabar, harus selalu mengingatkan. Dan jadi kegiatan selanjutnya kita juga bisa menyerahkan segitiga restitusi ini. Ketika mereka berbuat salah, mereka bisa kita panggil secara empat mata. Nah, kita bisa melakukan segitiga restitusi dengan melakukan validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan tadi. Oh, jika ini terus anak ibu perbuat, apa nantinya ke depannya yang akan terjadi bagi anak ibu? Nah, anak ibu sudah percaya nilai kebajikan yang anak ibu lakukan, misalnya bangun pagi. Nah, berarti anak ibu nilai kebajikan di sini apa yang bisa kita buat? Apa? Ya, disiplin. Nah, kalau kita disiplin berarti kita bisa menjadi orang yang sukses nantinya. Kalau
Kinali tentu mungkin butuh kesabaran yang luar biasa karena mereka berada pada lingkungan keluarga yang pada umumnya kurang mendapat perhatian, lingkungan mungkin yang lebih bagaimana ya, yang banyak yang membawa dampak negatif. Jadi selaku guru kita juga terus mengingatkan dan juga menanamkan nilai-nilai kebajikan dengan cara membuat keyakinan kelas terlebih dahulu dan melaksanakan segitiga restitusi ini. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak kita bisa melakukan sesuatu itu dari faktor internalnya atau dalam dirinya. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu Betty. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, boleh diulang, Bu Betty? Perbedaan kata dilarang saja. Oh iya, di sini ada perbedaan kata peraturan dengan keyakinan, di mana kata keyakinan ini dia menggunakan kalimat positif. Contoh dalam peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Di dalam membuat keyakinan kelas, tentu kita sebagai guru, seperti yang saya sampaikan tadi, menyampaikan terlebih dahulu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya menghargai, keselamatan, nah dan banyak lagi lainnya. Kemudian contoh dilarang ini, dilarang melakukan kekerasan atau dilarang menggunakan narkoba. Ini bisa kita ganti dengan kalimat kesehatan. Nah, kesehatan dilarang menggunakan narkoba. Jadi nilai kebajikan ini, kalau saya menggunakan narkoba nanti badan saya tidak sehat atau umur saya bisa pendek. Mungkin di sini kesehatan bisa kita ganti atau dilarang melakukan kekerasan. Di sini bisa kita ganti kalimatnya pada menghormati atau menghargai orang lain. Sudah jelas, Bu Neti? Bagaimana Ibu Neti? Apakah sudah paham dengan jawaban yang diberikan oleh Bu Marlina atau masih kurang? Untuk sementara saja, tidak selamanya. Boleh nanti ya, secara khusus. Ya, untuk sementara. Jadi untuk menciptakan motivasi internal memang sulit. Memang sulit. Ya. Nabi siapa namanya Pak Af yang nggak dapat pengikut sampai dia menyerah, bahkan dia mau Nabi Harun. Nabi Harun, Nabi saja, ya, Nabi sudah menjadi Nabi, nggak dapat pengikut ya. Ya Nabi, kalau nggak salah ya Nabi Harun. Itu udah Nabi. Kita sebagai manusia biasa, jadi yang kuncinya tadi, saya ambil kesimpulan dari jawaban Bu Marlina, kita harus sabar dan terus berusaha. Mudah-mudahan SD 29 Kinali tercipta lingkungan yang positif. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Sudah? Oke, terima kasih. Baiklah. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, itu sudah merasa paham dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Marlina. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Bu Marlina tadi bisa kita laksanakan di SD 29 Kinali ini. Bersama kita pasti bisa, ya Pak ya? Oke. Dan mungkin sampai di sini acara kita untuk kali ini. Saya sebagai pembawa acara, jika salah mohon dimaafkan, salah kata ataupun salah sikap saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, dia